Halo guys, jadi hari ini di episode kali ini kita jadi pemburu kelezatan asli nih guys. Oke, hari ini kita berdua ada di Soto Betawi Haji Ma'ruf. Iya, tepatnya ada di Cikini dan Ini legend banget nih, Yo. legend banget. Ini udah buka dari sejak 1940. Sebelum merdeka, coy. Iya jauh sih. Dan sekarang udah di generasi ketiga. You know lah kalau udah makanan udah sampai generasi Iya, ketiga. betul. Itu udah dahsyat banget Dahsyat kayaknya. banget. Masih klasik banget nih, gue. Iya. Dia udah ada sih sejarahnya, nanti kita tanya-tanya ke dalam. Oh, ada orangnya. Iya, sejarahnya dia sampai buka rumah makan kayak gini. Yaudah kita langsung aja ke dalam, kita icipin. Yuk. Ciao. Oke Dit, jadi di tengah-tengah kita sudah hadir pemilik dari Soto. Soto Haji Ma'ruf ini. Iya, Kenalin dulu dong, Mas. Nama saya Mufti, saya generasi ketiga dari Soto Haji Ma'ruf. Wih, generasi ketiga coy. Generasi ketiga. Jadi emang ini udah buka sejak tahun berapa sih? Jadi ceritanya tuh sebenarnya dari kakek tuh dia jualan tahun 1940-an. Ini gue juga belum lahir sih sebenarnya. Ini kayak cerita dari dia aja gitu kan. Nah sebenarnya tahun 40-an itu juga dia nggak langsung jualan soto, bener jualan soto. Dulu tuh tahun 40-an tuh ya orang Indonesia kan masih dijajah sama Belanda. Jadi tuh kayak kerja tuh kakek tuh apa aja dia bilang, kayak lagi ada bangunan, kerjaan bangunan jadi kuli bangunan gitu. Terus lagi misalnya jadi supir orang Belanda jadi supir gitu. Nah kalau misalkan lagi nggak ada supir, lagi nggak ada kuli, dia keliling-keliling dipikul jualan soto gitu. Cuman ya jualannya ya orang zaman dulu gimana sih, kalau lagi butuh duit kerja jualan gitu. Kalau lagi misalnya ada kerjaan yang kuli yang lebih pasti kayak gitu sih. Sejarah awalnya sih kayak gitu sih. Soto bener-bener paling tua kali ya. Sebelum ada soto Betawi lain mungkin ya Soto ini Betawi ini di otentik Jakarta. yang paling pertama lah mungkin ya bisa dibilang. Termasuk pelopor lah ya. Ya, soto pelopor. Iya. Ini menu andalannya emang soto doang atau gimana? Soto Betawi sama sate sapi. Nah, ini nih sate sapi ya. Ini buka udah lama dan udah 3 generasi. Cara mempertahankan cita rasanya itu gimana sih? Nah, sebenarnya ini tantangan banget buat gue generasi ketiga sih, jujur Iya, aja gitu. iya. Kayak gue sendiri kan suka jajan-jajan makan-makan juga gitu, nyobain soto Betawi yang katanya orang, wah di sini enak gitu. Itu gue cobain kan. Pas gue cobain, gue akuin soto Betawi dia mungkin bisa dibilang lebih gurih dibandingin soto Betawi Haji Ma'ruf sendiri gitu. Cuman ya orang tua bilang, kita ini soto Betawi ini udah turun temurun gitu. Jadi resepnya yang harus dijaga itu resepnya gitu. Biarpun orang lain bilang di sana lebih gurih, tapi kita harus mempertahankan ini gitu. Karena kadang kalau orang pengen makan yang otentik, ya datangnya ke sini gitu. Kalau misalnya orang tua bilang kalau makan yang lebih enak, di luar sana banyak yang lebih enak. Tapi kalau pengen tahu yang beneran soto Betawi, orang Betawi asli yang bikin dan bener-bener nggak ada MSG, nggak ada apa-apa segala macam di sini gitu. Ini soto Betawi itu kan udah old school. Ini lebih Iya. old schoolnya lagi. Ya, gitu bisa dibilang kayak gitu sih. Otentiknya banget soto Betawi. Ya udah kita langsung aja coba makan ya. Ya. Iya, boleh silakan. Kita makan. Kakak kalau mau melanjutkan aktivitas bisa sih. Iya, siap. Thank you banget ya. Ya, terima kasih Mas. Thank you. Feli. Iya, thank you. Mas. Ya. Ya udah, kita sekarang lanjut nge-review makanannya. Dan ini udah ada soto daging. Lu ada soto Oh, apa? soto campur dong. Campur isinya apa aja tuh? Isinya jeroan. Jeroan. Ada paru, Ada paru, ada babat, ada apa lagi sini jeroan itu isinya daging, urat, dan ini ada sate sapi. sate sapi, ini daging semua ya. Iya, betul. Dan dia juga pakai Bumbu kacang. Ya. Kita langsung aja makan. Ya nggak lengkap sih kalau soto makan nggak pakai kecap. Betul. Ini kecap kesukaan Warnanya gue. kurang gelap. Ya, ini bisa dilihat buahnya itu emang dibilang kental nggak kental-kental banget ya. Iya. Dan dia dagingnya, gua kan daging semua. Ini tebel-tebel banget dia. Bener-bener nggak ada yang lain selain daging. lain, iya. Biasa kan ada tomat, ada ini. Iya, ada kentang ya. Ada kentang, biasanya. ini bener-bener daging semua. Terus kuahnya ini tuh nggak pecah loh. Bagus kuahnya. Bagus ya? Iya. Yaudah kita coba dulu. Kuahnya dulu Kuahnya coy. dulu coy. Seger banget. Seger. Kurang manis gue. Tambah lagi Tambah coy. lagi. Makan ya. Dagingnya empuk banget. Dagingnya bener-bener empuk.
Dan dia tebal-tebal seperti yang gue bilang. Tebel, empuk, dahsyat. Kuahnya itu ketika lu hirup tanpa nasi, gurihnya pas. Tapi ketika lu pakai nasi, gurihnya nggak hilang. Iya. Nah, lu tahu kan kalau bisa bertahan 3 generasi kenapa? Karena emang banyak peminatnya pasti. Betul. Ya emang terbukti bahwa makanan sampai 3 generasi ini berarti emang udah enak. Udah Kelezatan lezat. asli lintas generasi Iya, ya. jadi iya bener kata kayak lo, kelezatan asli lintas generasi. Jadi yang kayak gini-gini emang harus banget dilestarikan supaya nggak punah. Jangan hilang ya. Iya, lu kalau hilang kayak gini, generasi kita selanjutnya nggak bisa nih makan makanan begini. Apalagi sekarang zaman sekarang, you know lah, makan makanan dari luar banyak menggempur kan. Makanan impor semua ya. Iya, jadi yang kayak gini benar-benar harus dilestarikan Iya, betul. biar nggak hilang. Iya. Lupa pakai satunya. Coba pakai satenya. Belum ada kecapnya. Coba dulu. Oh. Ini udah ada kecap sedikit. Otentik. Coba cuy, mamam. Ini sampai empuk banget. Masih juicy ya. Masih juicy. Rasanya meresap banget ke dagingnya. Dan dia nggak bau, sapinya Iya. pun tadi nggak bau juga. Biar makin nikmat, pakai kecap bango. Bong ya? Mamam. Wow. Lebih nikmat pakai kecap bango. Nah, sebentar lagi ada ini nih, Dit. Ada acara terbesar kuliner di Indonesia. Cara apaan? Namanya Festival Jajanan Bango 2019. Seriusan, gue belum tak sono loh. Serius belum pernah. Ya ampun, itu banyak banget tenan-tenan kuliner Indonesia yang datang ke sana, Dit. Yang legend-legend ya? Jadi Festival Jajanan Bango 2019 ini bakal diadakan dari tanggal 16 sampai 17 Maret 2019. Jadi diadakan di area parkir squash GBK Gelora Bung Karno. Pergi yuk. Pasti pergi sih, karena emang di sana kan banyak banget kuliner-kuliner Indonesia lainnya. Bisa nyari bahan gitu. Iya. Jadi kalau kalian yang mau datang ke Festival Jajanan Bango 2019 itu, kalian bisa datang langsung, atau kalau kalian nggak mau ngantri, kalian bisa dapat Fastpass-nya dengan cara register di www.bango.co.id. Jadi kalian kesana nggak usah ngantri. Kalau kalian yang mau tahu info lebih lengkap, bisa follow Instagramnya di Bango Warisan Kuliner. Nanti untuk info lebih lengkap bakal gua tulis di kolom description ya. Last bite, Mamma Mia. Mamma Mia. Wow. Udah kelar makanan kita, coy. Terus banyak bacot, kita langsung aja ke tempat berikutnya. Sekarang kita lagi ada di tempat kedua, di Maming Deng Tata. Maming Deng Tata. Ini terkenal banget pastinya di Jakarta. Karena emang ini menjual ribs yang wow. Cuma gue doang, Nora belum pernah kesini. Mau tahu kelezatannya kayak apa? Kita langsung aja ke dalam. Yuk. Let's go. I've hung around this place too long. It's time for me to be moving on. Yes, it is. Got no regret. Ain't nothing gonna wrong. Kita udah pesen nih makanannya. Di sini juga di samping udah ada sama bapak. Siapa Pak? Maming Deng Tata. Maming Deng Tata. Ownernya ya, Pak ya? Ownernya ya. Foundernya. Founder. Iya. Dan ini generasi keduanya apa ya? Penerusnya. Dengan nama? Haris Amin. Haris Amin. Iya, putra ketiganya dari bapak. Oke, jadi total udah 2 generasi ya, Pak ya? Alhamdulillah terwujud 2 generasi. Jadi ini ceritanya gimana sih, Pak, bisa terbentuk Maming Deng Tata ini? Sejak tahun berapa gitu? Ya dimulainya dari tenda biru di bawah patung pancoran di Pomong. Iya dari tenda biru karena saya hobi memasak, jadi saya salurkan dan masakan ini yang dulunya ini adalah yang kontrol yang ada kuahnya. Oke. Itu yang saya suka sejak saya masih sekolah. Itu ada dijual di Makassar. Ada. Ya, saya pindah ke Jakarta kan kangen masakan itu. Iya. Akhirnya karena saya hobi memasak, bikin sendiri. Iya. Ya, dan saya pasarkan, saya jual dengan mulai dari tenda biru yang ukuran cuma 6x8. I see. Iya. Alhamdulillah berlanjut
cari tempat yang agak tentatif, agak representatif, akhirnya terwujud di sebelah awal jalan Casablanca dibuka. Oh iya, di seberang ini ya. Seberang ini. Seberangnya Jalan Casablanca yang Iya, menuju iya. ke Kuningan. Iya. Alhamdulillah berkembang dari Konro itu. Saya kan penggemar stick. Kita bikin Konro, setelah kita pindah dari Tenda Biru, itu selalu kehabisan. Jadi ada pejabat yang datang waktu itu, udah jam 3, udah habis. Karena satu ekor sapi itu kan isinya menjadi Konro cuma 20 porsi. Karena ngambil iganya aja kan. Nah, supaya satu ekor sapi ini menjadi 40 porsi, saya bikinlah yang sampingnya ini. Oke. Nggak ada tulang punggungnya karena Urusan Konro itu. dari sop konronya, Iya. urusan tulangnya. Iya, karena Konro itu identik di Makassar ada tulang punggungnya. Nah, biar satu ekor sapi menjadi 40 porsi, stripnya saya bikin tatarip karena saya penggemar Steak. steak. Oh, I see. Iya. Jadi ini original pure dari Bapak ya? Iya, inovasi saya yang sebenarnya solusi. Solusi, I see. Iya, ini yang nggak ada di Makassar dulunya. Jadi emang Iya, otentik dari Bapak. otentik ya. Makanya masuk dari majalah Force the Crown Belanda karena ternyata bule-bule itu juga suka kalau ribs. Ya. Jadi warisan, benar-benar warisan dari Bapak yang ntar bakal Teruskan oleh anak saya. Nah yang bungsu. ini kan penerus ini kan bakal ngewarisin Usaha ini. Usaha ini. Iya. Nah, gimana cara mempertahankan kualitas dari makanan ini? Saya selalu datang mengontrol. Kontrol. Iya, karena saya buka warung di belakangnya lagi Yes. untuk membina usaha UKM. Oke. Ya, dengan Pak Saiful itu. Oke. Iya. Habis ini kita nge-review makanannya. Iya, silakan. Bapak bisa lanjutkan aktivitasnya lain. Iya. Iya, iya. Oke, Pak. Yaudah, thank you banget udah. Sama-sama. Sama, Makasih ya. terima kasih. Jadi setelah berbincang-bincang dengan owner dan penerusnya, kita bakal review Tata Ribs ini, coy. Udah datang nih. Menu utamanya Tata Ribs, dan ini besar banget sih, coy. Mantep banget ribsnya. Mantep banget. Dan dia pakai bumbu kacang ya, Iya, bumbu kacang. bumbu kacang, dan kayaknya nggak lengkap kalau nggak pakai ini. Kecap. Kecap Bang. bang. Just be cute and super bland. I try to hold it together. Tata Ribs ini bisa dimakan pakai nasi ataupun pakai buras. Ada kuahnya juga. Ini kuahnya kelihatan banget, rempah-rempahnya itu kental ya. Kaldunya juga kuat nih kayaknya dari wanginya. Wow. Dan dia ada sounnya nih kalau nggak salah. Iya, ada saunnya di. Soun. Kita coba yuk kuahnya dulu. Control. So baby, put the record on. Baby, Rempah-rempahnya berasa ya. Kaldunya juga kuat banget. Dan gurih. Wow. Kita coba iganya. Cara makannya gimana nih, Pak? Langsung aja nih. Sebenarnya disediain Pisau. pisau sih, tapi lebih mantap kita grogot aja langsung. Wow. Gampang banget makannya, guys. Monday came and swept away. All Ini gue suka banget coy sama ininya, sama bumbu kacangnya. Iya. Kacangnya halus ya teksturnya ya. Iya, teksturnya halus tapi masih berasa tekstur kacangnya, nggak yang kayak halus banget kayak selai gitu kan. Dan dia tadi ditambah kecap manis bango ini sih makin mantap juga. Keluar rasanya. Iya, I'm so getting tired. Now won't you? jadi emang ini warisan khas Nusantara yang emang harus dipertahankan. Jadi ya sebenarnya kayak gini-gini sih bener yang kayak tadi kita bilang ya. emang- Kelezatan lintas generasi. Iya, kelezatan asli lintas generasi. Ini Makanan begini masih benar-benar dilestariin. Jadi ikonnya makanan autentik Jakarta. Indonesia tepatnya. Indonesia ya? Indonesia diserbu dengan makan-makanan dari luar negeri. Gue sih berharap kayak gini-gini nggak punah. Jangan kalah lah. Iya. Supaya generasi-generasi seterusnya Tahu nyobain apa itu kontrol. dan makanan lezat ini, wow. Tata Ribs ini ikut festival Bango juga. Ya, tadi gue udah tanya, dia ikut Festival Jajanan Bango 2019. Jadi kalau kalian yang mau cobain Tata Ribs ini bisa langsung datang ke Festival Jajanan Bango 2019 yang diadakan dari tanggal 16 sampai 17 Maret 2019 di area parkir pos GBK Gelora Bung Karno. Gitu. Dan itu kan pasti acaranya rame banget. Nah,
Jadi kalau kalian yang nggak mau ngantri untuk beli tiket, kalian bisa mendaftarkan diri dulu di www.bango.co.id. Jadi kalian bisa dapat free pass biar nggak ngantri beli tiketnya, coy. Oke, jadi yang nggak mau ngantri itu bisa regis tuh. Iya. Atau kalau kalian mau tahu info lebih lanjut, bisa add Instagramnya di Bango Warisan Kuliner. Di situ lengkap ya. Yaudah kita closing aja. Ini makanan sekalian kita habisin ntar. Sekian dulu vlog kita tentang Warisan kulinernya Indonesia. ya sebagai pemburu kelezatan asli. Nanti bakal ada kayaknya gue sendiri bakal nyari-nyari kelezatan asli lainnya di beberapa kota. Iya. Lu nggak ikut? Gue kayaknya bakal sakit tuh. Ya ampun, lu nyari kelezatan asli aja sampai begitu. Nggak, gue saya ikut lah. Bener ya? Ya. Ya, gue usahain loh. Ya udah, nanti untuk info lebih lengkap mengenai Festival Jajanan Bango, gue bakal tulis juga di kolom description. Udah rajin sekarang. Iya rajin dong. Ya udah sekian dulu dari kita. Jangan lupa follow Instagram gue Anak.Kuliner Aditya Brianer. dan jangan lupa Subscribe channel Anak Kuliner. dan akhir kata jangan lupa makan. Dadah. Bye.